Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas S1 Akuntansi C akan menjelaskan mengenai materi pajak pertambahan nilai atau PPN. Kelompok 6 sendiri terdiri dari Dawiyatul Muhadiroh, Fatma Syami, dan saya sendiri Safira Aura Cahyani. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi yang berkewajiban untuk mengumpulkan, menyetor, dan melaporkan PPN itu hanyalah pedagang atau penjual. Tetapi yang berkewajiban untuk membayar PPN itu adalah konsumen akhir. PPN mempunyai kelebihan. Kelebihan PPN yang pertama adalah mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda. Yang kedua, netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri. Yang ketiga, PPN atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung. Yang mana hal ini dapat membantu likuiditas perusahaan. Lalu, kelebihan PPN yang terakhir adalah PPN ini dapat dijadikan sebagai money marker penerimaan negara. Hal ini dikarenakan konsumen selaku pemikul beban pajak ini tidak merasa terbebani sehingga mudah dalam memungutnya. Selain memiliki kelebihan, PPN juga memiliki kekurangan. Kekurangan PPN yang pertama adalah biaya administrasi yang relatif tinggi dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik itu di pihak administrasi pajak ataupun di pihak wajib pajak. Lalu yang kedua, menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, maka semakin kecil beban pajak yang dipikul. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, maka semakin berat beban pajak yang dipikul. Lalu kelemahan PPN yang terakhir adalah PPN ini rentang sekali dalam penyeludupan pajak. Selanjutnya adalah subjek PPN. Subjek PPN ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP atau ekspor BKP. Lalu yang kedua adalah non-PKP, yaitu pengusaha yang tidak melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP atau ekspor BKP. Namun, selain itu, pengusaha kecil juga merupakan subjek PPN, yang artinya pengusaha kecil ini memiliki kewajiban-kewajiban yang mengikat khususnya ketika mereka memilih untuk ditetapkan sebagai PKP. Objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN. Objek pajak yang pertama ada barang kena pajak. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Yang kelima, persediaan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak antar cabang. Yang keenam, persediaan barang kena pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang pajak pertambahan nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Yang ketujuh, penyerahan konsinyasi. Lalu yang kedua ada jasa kena pajak atau JKP dengan ketentuan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan di daerah pabean. Keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Tarif pajak pertambahan nilai.
Tarif pajak pertambahan nilai adalah PPN yang terutang atas barang kena pajak maupun jasa kena pajak dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif tertentu. Besarnya tarif PPN dapat dibedakan menjadi seperti berikut. Yang pertama, tarif umum adalah tarif yang dikenakan terhadap transaksi barang kena pajak maupun jasa kena pajak secara umum adalah sebesar 10%. Yang kedua, tarif ekspor. Tarif ekspor yang dikenakan terhadap transaksi barang kena pajak maupun jasa kena pajak pada ekspor adalah sebesar 0%. Yang ketiga, tarif minimal dan maksimal. Tarif PPN yang dapat diubah minimal 5% dan maksimal sebesar 15%, tergantung kebutuhan dana dari pemerintah. Perubahan tarif ini diajukan pemerintah pada DPR bersamaan penyusunan RAPBN. Yang keempat, tarif efektif. Tarif efektif dari PPN dikenakan pada berbagai barang kena pajak tertentu, seperti pada industri rokok atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dikenakan PPN. PPN yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau dihitung dengan menerapkan tarif efektif sebesar 8,4%. Materi selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak dari pajak pertambahan nilai. DPP sendiri merupakan jumlah harga jual, harga impor, harga ekspor, penggantian atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Perlu kita ketahui bahwa DPP ini dibagi menjadi dua, yaitu DPP umum dan DPP khusus. Untuk DPP umum, yang pertama ada harga jual. Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, harga jual adalah nilai berupa uang. Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua ada penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena telah melakukan penyerahan jasa kena pajak. Tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Selanjutnya yang ketiga ada nilai impor. Nilai impor merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya ada nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Selanjutnya ada DPP khusus. Di DPP khusus ini hanya ada nilai lain. Nah, nilai lain ini yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567 Tahun 2000 dan KMK 251 Tahun 2002 ada beberapa. Yang pertama ada pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah laba kotor atau identik dengan harga pokok dari BKP atau JKP tersebut. Yang kedua ada pemberian cuma-cuma. BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang ketiga ada penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. Selanjutnya ada yang keempat, penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Yang kelima, persediaan barang kena pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang pajak pertambahan nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar. Yang selanjutnya, aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Selanjutnya ada kendaraan bermotor bekas adalah 11% dari harga jual. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 11% dari
jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Selanjutnya ada jasa pengiriman paket adalah 11% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya. Selanjutnya untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon. Selanjutnya untuk penyerahan barang kena pajak dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor. Dan yang terakhir untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui jasa lelang adalah harga lelang. Baik, selanjutnya ada contoh perhitungan dari PPN. Yang pertama, A menjual secara tunai barang kena pajak seharga 20 juta, maka PPN terutangnya adalah caranya tarifnya dikali dengan harga BKP. Tarifnya adalah 11% dikali dengan 20 juta, jadi pajak pertambahan nilai terutangnya ada 2.200.000 rupiah. Untuk contoh yang kedua, B melakukan penyerahan JKP dengan memperoleh penggantian sebesar 12 juta, maka PPN yang terutangnya adalah caranya tarifnya seperti tadi dikali dengan harga JKP atau biaya penggantian JKP itu total, jadi 11% dikali dengan 12 juta, maka hasilnya ada 1.320.000. PPN sebesar 1.320.000 rupiah ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh B. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.